Halo bos, ini adalah batu. Nggak usah dikasih tahu juga udah tahu kan? Dan kamu pasti juga sudah tahu kalau dulu itu ada yang namanya zaman batu. Zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, jadi semuanya sangat sederhana. Atau bisa biasa disebut dengan zaman prasejarah, zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Biasanya mereka hanya mengenal gambar saja tanpa tulisan. Lalu di tahap berikutnya muncullah tulisan. Mereka mengenal tulisan yang akhirnya zaman batu atau zaman prasejarah berakhir zamannya, berganti dengan zaman sejarah atau zaman dimulainya tulisan. Zaman tulisan mengalami perkembangan, mulai dari mesin ketik zaman dulu jadi tulisan lebih rapi, kemudian dengan ditemukannya komputer tulisan menjadi lebih mudah diedit, lalu berkembang menjadi temukannya internet, tulisan bisa dibagi-bagi dengan cepat. Singkatnya, dulu orang hanya bisa nulis di batu, sekarang sudah bisa nulis di media apapun. Dulu hanya bisa menulis manual, sekarang sudah bisa menulis secara digital. Tetapi apakah kemudian menulis secara manual itu menjadi hilang? Coba, apakah sekarang masih ada orang menulis manual di kertas? Masih banyak. Bahkan lebih primitif lagi, masihkah ada orang yang menulis di batu? Masih banyak. Kayak kamu kalau lagi pacaran, kemudian ada batu, kamu tulisin I love you gitu ya. Contoh ketika kamu menulis I love you tadi ya, kamu tulis di batu, di kertas, di komputer, maupun di internet, kemudian kamu kirimkan ke dia, maknanya sama tidak? Mungkin kamu akan berpikir, tapi kalau ditulis di handphone, internet, kemudian dikirim, bisa lebih cepat kan daripada harus mengajak dia ke tempat batu untuk melihat tulisanmu. Tapi coba bayangkan kamu mengajak pacarmu ke batu di atas gunung dengan penuh perjuangan, lalu di gunung kamu beri surprise tulisan I love you. Meskipun tulisannya di batu, tapi saya yakin itu lebih bermakna, lebih romantis, dan mengandung penuh perjuangan. Bos, isi tidak pernah berubah, yang berubah hanya cara. Isi tulisanmu, bahkan tanpa tulisan, orang prasejarah ketika mengungkapkan rasa cinta, nggak perlu tulisan, orang juga paham. Jadi yang berubah hanyalah caranya. Jadi jika Anda hanya belajar caranya, misalnya kamu belajar ketik manual zaman dulu, belajar caranya sampai benar-benar menguasai itu, tiba-tiba berubah menjadi komputer. Kamu merasa bisa komputer, ternyata sekarang tulisnya harus online. Kalau kamu hanya fokus pada cara, kamu pusing sendiri, stres sendiri. Bos, pahami rasanya, pahami hakikatnya, pahami maknanya, dalami itu. Soal cara, kamu punya cara masing-masing. Bahkan kamu bisa menciptakan cara baru jika kamu tahu hakikatnya. Oke bos? Oke.